على النبي محمد. Ri, Wan, Kirawan. Eru. Kami beritahukan kepada seluruh jamaah agar dapat duduk dan menempati tempat yang telah disiapkan. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh jamaah, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang masih berdiri, minta dapat kiranya untuk dapat duduk di tempat, karena sebentar lagi acara akan kita mulai. Mantap. Dengan Ru. Kepala desa ya. Kita bola. Yang mundur dari kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilah
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الضرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang terhormat Bapak Bupati Indragiri Hilir yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Tantowi Jauhari, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah seraya mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu hadirin dan muslimat yang berbahagia, acara Tabligh Akbar Ma'had Tahfiz Hayatul Quran Jumat 20 Januari bersamaan dengan 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Yang diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pada Ustazah Ummatul Jannah SDHI Al-Hafiz dan Ustazah Lili Anirowati SPDI Al-Hafiz dapat kami informasikan bahwa kedua Korea adalah adik kandung dari Al-Ustaz Dr. Ridhaul Wahidi STI MA Al-Hafiz. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan pimpinan Ma'had Tahfiz Hayatul Quran pada Ustaz Dr. Ridwaul Wahidi MA Al-Hafiz. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat bisa berkumpul dengan ulama. Semoga kita doakan beliau, semoga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupan beliau dan terus mengabdi untuk masyarakat kita. Salatullah wa salamullah kita kirimkan dan kita sanjungkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma
shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya telah dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Negeri Hilir, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa Pulau Palas, Bapak Kementerian Agama dan seluruh tamu undangan yang tidak kita sebutkan satu persatu. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada mereka semuanya. Terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan, bahkan kita banggakan kepada Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCMA. Semoga beliau diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan amanah pada sore hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bertumus-lumus menyiapkan acara ini. Semoga jerih payah mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah memberikan donatur kepada kami, Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, BPRKS, BPR dan Kementerian Agama yang telah memberikan dukungan moral dan sosial untuk kami semuanya. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang dimana pada saat ini kita tidak memberikan tempat yang layak untuk para jamaah, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan ini. Semoga dengan kehadiran beliau di tempat ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili seluruh pengurus Mahkamah Hayatul Quran mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir di tempat ini. Izin sebentar Prof, saya ingin menyampaikan bahwa pesantren kami tahun ini akan membuka santri putra dan putri. Dan alhamdulillah 6 bulan yang lalu sudah dibuka oleh Bapak Bupati Negeri Hilir. Sampai hari ini sudah 7 bulan. Santri kami sudah ada yang hafal 7 juz, bahkan ada yang 24 juz. Jadi program kami adalah one month one juz, 1 bulan 1 juz. Mohon doanya pesantren kami mengelaborasi pendidikan formal berupa SMP dan di bawah Kementerian Agama Negeri Hilir. Terima kasih. Kami berharap dan mohon kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di tahun ini di pesantren kami untuk dididik menjadi hafizul Quran, hamilul Quran yang dapat membanggakan agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Untuk selanjutnya sama-sama kita dengarkan dan kita simak tausiah dan dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Tuan Guru Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC DSE PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Badannya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau Tuan ke Kayu Arah, jangan lupa membawa obat. Saya pakai mikrofon pembawa acara karena suaranya lebih kuat. Nah, ini dia. Mana tahu ada yang bertanya-tanya, kenapa dimintanya dari sana? Inilah mikrofon yang paling mantap. Takbir. Itu kalau ngetes mikrofon. Ini tes mikrofon. Halo, 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 halo. 1, 2, 3.
Allah 1, 2, 3 takbir lah. Bisa? Nanti kalau ada pengajian ibu-ibu jamaah sedang layu, lesu, letoy, loyo, takbir. Itu caranya. Adik-adik pun gitu juga kalau sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ada nampak jamaah di sebelah. Allah Akbar. Ya. Ulama yang paling tinggi levelnya di Mesir adalah mufti. Apa namanya? Tidak boleh orang berfatwa. Yang boleh berfatwa hanya mufti saja. Dulu waktu kita masih kerajaan Indragiri punya seorang mufti, 20 tahun menjadi mufti. Siapakah namanya? Angkat tangan. Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Tuan Guru Sapa. Mesir punya mufti yang termasyhur namanya Syekh Ali Jum'ah. Siapa namanya? Syekh Ali Jum'ah itu membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi. Sanadnya sampai kepada ulama besar kota Makkah. Nama ulama besar hadis kota Makkah itu namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu punya murid dari Indragiri Hilir. Inilah dia guru saya, guru kita semua, yaitu Syekh Idrus Hashim. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah. Kami mengundang beliau beberapa waktu yang lalu ke Pekanbaru untuk membacakan sanad-sanad hadis, mengambil barokah supaya tersambunglah sanad kami kepada ulama-ulama besar. Di antaranya karena kami tak berjumpa dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau meninggal tahun 1990 di kota Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di pemakaman Mu'alla Ma'la. Dan beliau adalah musnidud dunia, ahli sanad dunia. Jadi kalau ada orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir yang tidak mengambil sanad hadis dari Syekh Idrus Hashim, itu bak kata pepatah Melayu, ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi dia mati. Kenapa? Karena tidak mau mencotokkan paruhnya. Mudah-mudahan yang belum belajar segera belajar, amin. Yang tak mau belajar udah kusampaikan, tanggung jawabku sudah selesai, ya Allah. Allahu Akbar. Kampung beliau di Benteng. Di Benteng ini saya sudah sampai ke sana. Ada satu orang dari Benteng ini terbang ke Pulau Jawa, menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Madura. Dan setelah belajar menghafal Quran di pesantren Al-Amin Prenduan Madura, pulang. Tak boleh terlalu kuat. Dan setelah sampai ke Pulau Madura, kemudian pulanglah dia. Dari Benteng ke Pekanbaru, naik pesawat ke Surabaya, dari Surabaya ke Pulau Madura, sampai di Madura ke Prenduan Al-Amin, menghafal Quran di sana, dan pulang kemari menjadi dosen. Itulah pendiri pesantren tahfiz Quran Hayatul Quran ini. Beliau adalah Dr. Ridho yang ada di sebelah kiri saya ini. Orangnya ganteng, masih muda, doktor, dosen, hafal Quran pula. Cuman yang agak mengecewakan ibu satu aja, dia udah nikah. Jadi nggak bisa lagi untuk jadi menantu. Apa boleh buat? Tapi kalau dia mau, bisa aja kan. Hebat tak orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir? Hebat apa tak hebat? Belajarnya internasional guys. Maka Mesir. Ini ada Pak Rektor kita, adik kelas saya, doktor dari Mesir. Di sebelah kanan saya
Bapak Sekda, ada Pak Asisten, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil. Ustadz kok ingat? Saya asal sebut aja. Kalau kebetulan ada, alhamdulillah. Nggak ada ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan. Amin. Ustadz mereka, Ustadz sebut namanya. Kami yang dari jam 2 duduk di sini, kena hujan, nggak ada Ustadz sebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum kusapa? Kena semua kan? Itulah jurusnya, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba kalau orang Benteng itu dulu kuliah di Jakarta jadi artis, balik dia kemari, apa dibuatnya? Kontes dangdut. Dibuatnya pentas tinggi, dia pun naik ke atas, bisa digoyang. Tapi orang Benteng mengirim anaknya ke Al-Amin menghafal Quran. 6 orang adik beradik semuanya hafal Quran. Allahu Akbar. 6 orang, siji loro telu 4 5 6. Sada 2 telu 4 5 6. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. Semuanya hafal Quran. Orang biasa. Hebat tak orang Tembilahan, orang Indragiri Hilir, orang Benteng? Makanya kalau ada orang yang tak hebat, cepat-cepat kalian pindah. Planet Mars masih kosong. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penghafal Quran. Sebetulnya Dr. Ridho ini hidupnya sudah nyaman. Dosen, punya rumah, punya anak, punya istri, punya kampung. Kalau dia mau hidup nyaman, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang, mati. Untuk apa dia susah-susah? Tapi dia mau bersusah-susah, mendirikan pesantren, membangun kelas untuk putra. Nanti Ustaz Somad kita bangun kelas untuk putri. Mana dia kelasnya Ustaz? Itulah yang atapnya belum ada tuh. Ustaz Somad nanti mobilnya tinggal aja, mobil nggak bisa masuk. Iyalah, masuk pakai mobil. Sampai di tengah jalan, Ustaz mobil pun nggak bisa lewat. Jadi naik apa kita? Naik motor Pak Ustaz. Dalam hati saya, ini lama-lama naik sampan nanti. Ngapain Ustaz Ridho bersusah-susah sekarang, berbecek-becek, berlumpur-lumpur? Dia ingin supaya anak Indragiri Hilir menjadi anak-anak penghafal Quran. Bapak Ibu siap mewujudkan cita-cita besar ini? Siap, siap, siap. Allahu Akbar. Udah begitu suaranya, ini nampaknya jamaah ini akan menyelesaikan atap asrama putri. Selesai besok pagi insya Allah. Ini saya tengok banyak cincin ibu-ibu. Oh, langsung ibu-ibu. Ada yang takut senyum, ada yang takut senyum. Rupanya giginya emas semua. Takut dia ketawa, takut dicopot diminta. Kami tidak memaksa, Bu. Yang mau sedekah, alhamdulillah. Yang nggak mau, inna. Ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya anting, ibu punya gelang kaki. Ninggal. Ada yang dibawa mati? Nggak ada. Bapak ambil kan, Pak? Alah, malu pula. Untuk apa, Pak? Suuzon aja. Mereka kan buka usaha, bisnis, kebun sawit, kebun kelapa untuk nikah lagi. Yang kekal abadi mana? Nih kelas tahfiz Quran. Kalau bahasa kampungnya 1 month 1 juz. 1 month 1 bulan. 1 juz 1 juz. Baru 7 bulan sudah ada yang hafal 24 juz. Ibu berapa juz, Bu? 3 Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz mangga. Saya nggak mau lah anak saya itu cuma ngapal Quran nanti nggak ada ijazahnya. Ini ijazahnya SMP, Beb.
Saya nggak mau lah anak saya penghafal Quran, nanti anak saya mau masuk polisi. Sekarang ada jalur khusus yang hafal Quran bisa jadi polisi. Mau ibu punya anak polisi? Mau? Ibu nanti nggak kena razia. Kalau kena tilang tunjuk, ini anakku. Kena tilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyelamatkan anak ibu dari narkoba, dari ganja, dari ekstasi, dari maksiat, dari dosa, dari zina, dari pacaran? Alhamdulillah sudah ada pesantren Hayat hidup. Apakah ibu hidup? Apakah bapak hidup? Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Orang hidup bukan orang berjalan, orang hidup bukan orang bergerak, orang hidup bukan orang ceramah. Orang yang hidup adalah ketika hatinya berzikir. Maka anak-anak penghafal Quran ini hidup. Maka disebut pesantrennya namanya Hayatul Quran. Hatinya hidup karena Al-Quran. Mereka satu hari mengulang hafalannya 2 juz. 1 bulan dia hatam 2 kali, 1 tahun dia hatam 24 kali, dan pahalanya mengalir kepada Abdul Somad. Setuju apa enggak? Setuju. Ustadz Ridho yang susah payah mendirikan pesantren ini, kami yang kena hujan duduk di atas, masuk angin kentut gak berhenti. Kenapa pula Abdul Somad yang dapat pahalanya? Aku cuman bermohon meminta 10 jari 11 dengan kepala. Apakah jamaah setuju aku dapat amal jariah? Nah, selesai. Amal aku tak banyak, Bu. Tapi Ustaz kan ceramah kesana kemari. Pahala ceramahku ini udah habis karena ria. Pahala ceramahku ini udah habis karena dipuji-puji orang. Berikut ini mari kita dengarkan guru besar kita, Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Setia Negara Abdul Somad LJS PhD. Mengembanglah lubang hidung macam terowongan. Pahala ceramahku ini udah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi aku yakin dan percaya ada guruku Kiai Idrus Hashim yang doanya mustajab. Ada Ustadz Ridho penghafal Quran 6 adik-beradik. Ada anak-anak penghafal Quran. Mereka melihat, oh Ustadz Somad, ini mereka ini yang hafal Quran ini. Kalau mereka masuk surga nanti, yang pertama dicarinya adalah ayahku mana? Kata malaikat, ayah kau transit di neraka jahanam. Tapi alhamdulillah semua ayah-ayahnya baik-baik, soleh-soleh semua, amin. Emakku mana? Emaknya dapat sapaan, ayahnya sudah, emaknya sudah, abangnya sudah, kakaknya sudah, atuknya sudah, neneknya sudah. Lalu kemudian anak ini ditanya, siapa lagi mau kau masukkan ke surga? Kata anak penghafal Quran dari Hayatul Quran, ada satu yang belum. Siapa dia? Ustadz Somad. Kata malaikat, kau cari dia di ruang VVIP. Very very important person. Amin kan lah. Sebenarnya aku minta doa kalian aja, Besti. Maukah Bapak Ibu semua mendoakan supaya aku masuk surga? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itulah enaknya kalau kita berjamaah, yang tak hafal tak ketahuan. Jangan bangga kau Abdul Somad, kau duduk di atas pentas. Jangan bangga kau tegak di depan bunga. Jangan bangga kau pakai atap. Boleh jadi yang duduk di depan di atas rumput yang kena hujan, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau Abdul Somad. Betul? Diaminkannya pula. Aduh. Ya apa-apalah, yang penting masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran.
Rahmat Allah turun ke Indragiri Hilir ini melalui Al-Quran. Al-Quran itulah penyebab rahmat Allah ini turun. Enak gak jadi orang Indragiri Hilir? Enak. Di tepi laut. Tepi laut. Banyak ikan. Tanamannya subur. Subur. Ada pucuk ubi, ada pokok karet. Tolong memetiknya siang, jangan malam. Kalau dipetik malam siap-siap, silap-silap, salah-salah memasak pucuk karet. Tapi jangan lupa, seandainya tsunami datang, maka Indragiri Hilir inilah yang pertama digulungnya. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ya Allah, selamatkan Indragiri Hilir. Kalau ada orang Indragiri Hilir, orang tembilahan, mabuk, sakau, pacaran, berzina, pasti dilarang. Jangan kau berzina, jangan kau mabuk, jangan kau sakau. Urus saja surgamu, jangan urus neraka. Memang betul. Tapi kalau tsunami datang, rumah aku kena juga, bodoh. Bukan rumah kau aja yang kena. Anak-anak di sini membaca Quran, maka terjauhlah, tertolaklah bala dari negeri ini, insyaallah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal bala was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah. Selamatkan Indragiri Hilir ini dari semua malapetaka bencana, ya Allah. Amin. Bagaimana tabligh akbar Ustaz Somad kemarin? Sebab hilang. Macam mana tabligh akbar Ustaz Somad kemarin? Aku pulang gelumpur gara-gara nggak dapat. Saya tidak ingin mendengar cerita itu. Yang saya mau, setelah Ustaz Somad pulang dari Hayatul Quran, selesai asrama putri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kotak infak sudah berjalan. Isi Pak. Sama dompet, sama kartu kredit, sama KTP, STNK, BPKB, masukkan semua. Ibu, Masya Allah, isi semua Bu, isi semua, isi semua, uang-uang belanja gak apa-apa. Bapak siap puasa, ya kan Pak? Apa kata malaikat mendoakan orang yang mengisi kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, kasihlah ganti sedekahnya, ya Allah. Apa doa malaikat untuk yang pura-pura khusyuk mendengar biar supaya tak ngisi kotak? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah ini binasakan dia, ya Allah. Waspadalah. Saya heran, kok tiba-tiba jantung saya ini denyutnya lain. Rupanya kotak udah mendekat. Masya Allah, Masya Allah. Seseorang itu cuma ceramah aja itu. Tak ada dia ngisi kotak. Pura-pura dia gusuk biar supaya kotak itu lewat. Apaan Pak? Agak, kalau bisa di atas ini agak 7 kali ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Ikan paus, lumba-lumba, ikan hiu. Kalau yang di bawah ini gue tengok kerang, sotong. Tapi banyak dan ikhlas. Amin. Ini cara menyenangkan hati orang yang udah diejek. Tidak ada yang hina. Yang ngasih sedikit akan dibuat Allah banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar.
Memang bapak jabatannya tinggi, memang ibu duitnya banyak, tapi mengajar anak baca Quran kita belum tentu bisa. Betul Pak? Betul Bu? Saya kalau disuruh ceramah insya Allah sanggup. Ceramah Ustadz di stadion insya Allah sanggup. Ceramah Ustadz di TV insya Allah sanggup. Ceramah di tanah lapang insya Allah sanggup. Tapi kalau disuruh mengajar anak mengaji, baru 2 orang maju naik cacingan. Diundanglah saya ke TK. Kata protokol pembawa acara, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad. Tak ada anak-anak TK itu yang peduli, semuanya ngobrol. Disitulah baru saya sadar mengajar anak mengaji ini sulit, susah Bu. Makanya ketika anak saya baca amma yatasaalunna, hafal dia, masih SD. Kemarin subuh disuruh baca wailul lil mutaffifin, hafal dia. Masya Allah. Siapalah guru yang bisa membuat kau hafal ini nak? Aku tak sanggup, tak sabar. Saya mau datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan guru itu. Sampai di sekolah tak jadi saya cium karena gurunya perempuan. Aslinya yang mengajar anak ini kita atau sekolah Pak? Kita. Aslinya yang mengajar anak ini ibu atau sekolah Bu? Ibu yang mengajar. Saya mesti hati-hati juga nih sampai terlungkup nanti. Sakitnya tak seberapa, mandunya. Rekamnya kamera banyak, hanya ada yang streaming pula nampaknya. Keluar berita Abdul Somad terjungkal di tembilahan. Saksikan. Suburnya lah pula tembilahan nih, tengok. Subur tengok, tumbuh bunga-bunga. Kalau selesai acara kalian balik kan ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari cara menyebutkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada dia mesti tebal Bismillahirrahmanirrahim. Macam orang kepedasan habis makan sambal belacan. Bukan ha, kalau ha bergetar beda. Ha. Biar. Tapi guru sama murid mesti gosok gigi. Jangan sampai satu tak gosok gigi, 2 gendangnya. Kalau tak murid itu pingsan, guru itu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lanjutkan nak. Alhamdulillahi rabbil dalam, bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, semesta alam. Alamin, sakit. Aku memuji Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang sakit. Apa ini? Rabbatalil Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Tak betul baca Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah salah. Kenapa tak pernah? Salah, karena juga pernah baca Quran. Berawal dari belajar membaca, setelah itu mulai lancar. Kalau lancar, enaklah dia Pak Ustaz. Ustaz Ridho itu hafal Quran, saya tak hafal, saya tak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa yatata terbata-bata. Orang lain alif bata sajim ha qadal qadal sin sin sod dot soan. Dia enggak alif bata. Terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mau baca Quran, pahala kedua kerja kerasnya yang terus mau belajar baca Quran. Jadi kalau ada ibu-ibu di tembilahan di Negeri Hilir ini yang tak lancar baca Quran, semangat terus. Salah, pahalanya makin banyak. Makin salah, pahalanya makin banyak. Betul? Apa nih betul? Kalau lancar kan sekali baca alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar alam nashrah, banyak hurufnya. Allah itu maha kasih, maha sayang. Setelah hafal diulang-ulang murojaah. Makanya nanti anak ibu pulang duduk di depan pintu mengulang hafalan.
malam jam 2 malam terdengar suara anak di sebelah. Pak. Ya, suara apa itu? Suara hantu. Mana pula ada hantu di rumahnya anak kita hafal Quran? Yang hantu itu kau. Itu suara ngaji. Anak kita sedang ulang hafalan di kamar sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Masya Allah bang, anak kita baru kelas 1 SMP di Hayatul Quran. Tahajud malamnya, cobalah dengar. Kau bang, itu udah nikah 10 tahun, tak pernah sampai malam. Asal malam bangun, asal malam bangun, asal malam bangun. Kecing. Beruntung betuahnya bapak ibu yang anaknya sudah di Hayatul Quran. Mudah-mudahan tamat SMP 3 tahun, habis itu tamat SMA 3 tahun. Mau jadi polisi silakan, jadi tentara silakan, jadi sekda silakan, jadi bupati silakan. Ke depan Bupati Indragiri Hilir hafal Quran, Gubernur Riau hafal Quran, Kapolda hafal Quran, Dandim hafal Quran, pilot pesawat hafal Quran. Sehingga Ustadz Somad tak pusing kepalanya mendengar musik naik pesawat. Udah tahu Ustadz pakai baju panjang. Ini kan what can I do? What can I do? Apa ini? Coba kalau didengarkan bacaan Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan ibu hamil, maka anaknya tenang. Kenapa anak-anak ini tenang mendengar pengajian? Mungkin emaknya dulu membacakan Al-Quran, betul? Ada anak-anak begitu dengar Ustaz ceramah, lompat sana, lompat sini. Rupanya emaknya waktu hamil nyanyinya Kiau Racun Kucing Garong. Tahu gak kucing garong? Garong kan perampok, udah kucing merampok itu. Tabligh Akbar, sponsornya Bank Syariah Indonesia, BRI, BNI, Bank Riau Kepri Syariah, BPR Gemilang, Kementerian Agama, dan semua yang ada gambar-gambarnya sini, kalian bertanggung jawab menyelesaikan asrama itu. Apa gunanya ada gambarnya di situ, betul? Gambar aku pula yang paling besar itu. Kacau sejana makan tuang. Tabligh Akbar, Mahat Tahfiz Hayatul Quran, Ustadz Abdul Somad mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah dan berwawasan global. Otaknya tak sempit dan picik, dan dia sopan santun, berbudi bahasa. Ini sekarang banyak anak-anak tak tahu lagi menyalami. Tak tahu dia menyalami orang tua. Dulu kalau saya dibawa berjalan ke rumah orang, apa kata mak? Salam itu mak, salam itu nak, salam, cium tangan, bolak balik. Sekarang kita datang ke rumah orang, anaknya asik main game online. Kita kasih tangan kita, dikasihkannya bolak balik ke kita. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini yang bisa menjaga anak kita dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya tinggal pondok pesantren. Kalau pesantren sudah bubar, hancur. Negeri ini hancur. Negeri ini didirikan oleh santri. Betul? Nanti ibu enak aja bilang betul. Mana buktinya? 10 November hari apa? Apa pula hari Sabtu? 10 November itu hari pahlawan. Pahlawan mengusir Belanda. Berteriaklah Bung Tomo, Allahu Akbar, tembak Belanda. Kalau kalian mati, mati syahid. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Orang lupa siapa yang membuat tentara-tentara pejuang itu berani mati. Yang membuat mereka berani mati, istrinya rela, suaminya berjuang, adalah fatwa dari ulama, namanya resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama
tanggal 22 Oktober. Makanya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tambah 10 hari lagi, 10 November, 18 hari mereka mensosialisasikan setiap masjid, surau, langgar, musola, tembak Belanda, bunuh Belanda, bunuh Belanda. Tapi ini nanti kalau datang turis Belanda datang kemari mau nengok pohon kelapa di Tembilahan, jangan kalian bunuh. Datang turis Belanda satu bis, tiba-tiba berteriak, tembak Belanda. Dia mau investasi, dia mau impor kelapa, mereka mau buat barbeque, potong kambing, letakkan di atas bara, lalu makan, yummy. Dia mau buat arangnya, ternyata arang yang paling panas di dunia adalah briket batok kelapa dari Tembilahan Indragiri Hilir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti punya pabrik briket batok kelapa. Belum lagi sabunnya, belum lagi air kelapanya, belum lagi santannya. Saya nggak bisa makan santan Pak Ustaz. Kenapa? Diabetes, kolesterol. Ya yang sakit-sakit aja, yang sehat kan banyak. Yang sakit tak usah sentuh itu. Kok makan aja yang enak-enak, kangkung, genjer. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya sehat. Yang dililit utang-utangnya segera dilunaskan. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodohnya. Mana yang jomblo ya? Makin paham aja dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu berapa orang Indonesia tak bisa baca Quran sekarang? Kita cek ya. Cara ngeceknya gimana Pak Ustadz? Caranya buka GOOGLE. Terus apa ditulis di situ? Jangan tulis Abdul Somad, muncul gambar saya di Tembilahan. Tulis di situ buta huruf Al-Quran. Buta huruf Al-Quran. Habis pula paket. Buta huruf Al-Quran berdasarkan Badan Pusat Statistik Sensus Nasional, orang Indonesia tak bisa baca Quran 53%. Tinggi apa rendah? Tinggi. 50% lebih tak bisa baca Quran. Jadi kalau ada 100 orang, 53 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1000 orang, 530 orang tak bisa baca Quran. Kalau ada 1 juta orang, 530.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah kalau wirid Yasin ujung-ujungnya aja baca Quran. Bayakun, jaon. Tapi jadilah mau dia datang wirid Yasin. Ibu ada wirid Yasin? Bapak ada wirid Yasin? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizin litunzira qawman fahum laqad haqqal qawlu fahum. Mantap, semuanya pandai baca Quran, betul? Nanti setelah semuanya bisa baca Quran, petang ini kita wirid Yasinnya tidak lagi baca Quran bersama, tapi kita akan memahamkan makna surat Yasin. Alhamdulillah ada saudara kita, ustaz kita jurusan tafsir. Ibu mau belajar tafsir surat Yasin? Alhamdulillah, nanti baca tafsir surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, makanya kita ucapkan sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi namanya lainnya Yasin. Yasin itu siapa? Ini Nabi Muhammad. Toha, Nabi Muhammad juga.
Ahmad, Nabi Muhammad juga, Muhammad, dia juga Al-Hami, dia juga Al-Aqib, dia juga Al-Hasir, dia juga Al-Mahi, dia juga. Itulah nama-namanya banyak. Siapa yang ceramah tadi? UAS. Oh enggak, yang ceramah tadi Profesor Abdul Somad, bukan UAS. Sama lah, orangnya kurus juga. Namanya banyak. Kadang kita kenalan sama orang, nama kau siapa? Nama saya Ibrahim. Pas dicari di Facebook, tak ada Ibrahim, tapi mirip dia ada, nama Bram. Nama kau siapa? Nama saya Abdul Somad. Pas dicari di Facebook tak ada, rumahnya siapa? Anton. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Bapak Ibu yakin 20 tahun lagi orang Tembilahan masih ada baca Quran? Yakin? Saya yakin kalau pesantren apa namanya? Hayatul Quran ini tegak berdiri, jangan cuma SMP Pak Ustadz, lanjutkan SMA, jangan cuma laki-laki, tambahkan perempuan, maka insya Allah tanahnya kurang 3 hektar. Lokasinya terpencil, pinggir jalan raya. Ini jalan raya kan? Tembilahan sebelah kiri, Pekanbaru sebelah kanan. Lalu lalang orang, lalu lalang. Strategis tempatnya. Lokasinya di mana? Pinggir jalan, ibu kota, kabupaten. Jalannya bagus. Ustaz tahu jalannya bagus dari mana? Tadi malam saya bangun udah sampai baru bangun. Tunjukkan jalannya bagus. Baru terasa kepala saya benjol. Tanah 3 hektar, lokasi strategis, ustadznya terpercaya, taman pesantren, hafiz Quran, alumni dari Al-Amin, doktor pula, dosen pula, keluarga penghafal Quran. Maka saya yakin dan percaya, daftarkan anak Anda segera ke pesantren Hayatul Quran Tembilahan Indragiri Hilir sebelum tanggal penutupan berikut ini. Allahu Akbar. Ibu kalau dipuji orang cepat bilang Allahu Akbar. Anak ibu yang di Hayatul Quran itu ya? Ya. Udah hafal berapa juz bu? Alhamdulillah udah hafal 30 juz. Hebat kan anak ibu ya? Alhamdulillah. Cepat balikkan ke Allah. Bapak juga gitu. Anak bapak udah hafal Quran. Allahu Akbar. Gitu ya. Anak bapak udah hafal. Siapa dulu bapaknya? Dunia ini sementara. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng matinya tak ganteng, setelah mati. Apa yang kita tinggalkan? Ustadz Ridho meninggalkan pondok pesantren. Ustadz Somad, aku datang kemari menumpang tuah, menumpang jasa. Mudah-mudahan dengan tausiah ini terbuka pintu hati Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai Ustadz ceramah kemarin, berduyun-duyun lah orang Tembilahan Indragiri Hilir datang. Ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu bata. Assalamualaikum Ustadz Ridho, waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata lagi? Berapa kerikil lagi? Alhamdulillah Ustadz Somad banyak yang nelpon Ustadz. Mereka bantu? Enggak, nanya aja. Ya Allah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah segala maksud niat kami nanti ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta satu santri kita Ustaz Ridho. Ada santri kita? Terserah Ustaz Ridho. Mau jus bokat, jus apel, jus mangga, terserah. Masya Allah ganteng. Ibu, yang mau booking dari sekarang. Daripada dapat kena candu narkoba. Masya Allah.
What is your name? Radit. Radit. Masya Allah, ganteng, panjang umur. Anak saya pula laki-laki dua-dua. Kalau perempuan lah anak saya, tak dapatan kan. Sambung ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Sadaqallahul azim. Masya Allah. Hebat apa tak hebat, Bu? Kasih dulu oleh Allah. Masya Allah. Barakallah. Silakan. Udah ganteng, hafal Quran pula. Hah? Ustadz Badrun 50 sak cash. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Setiap kita nanti di akhirat itu akan berada di bawah tenda, akan berada di bawah payung. Yang punya tenda ini tenda sekarang, mati pun tak ada bawa tenda. Yang punya penyewaan tenda, mati tak bawa tenda. Tapi orang di padang mahsyar nanti akan bernaung di bawah tenda. Tendanya apa? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang di akhirat akan bernaung di bawah tenda. Tendanya itu adalah sodakoh, apa enggak somat? Jadi yang 50 sak itu tendanya itu cor 60 sak. Tenang dari padang mahsyar. Jadinya enggak bersedekah, ya macam inilah. Cemas saja, takut hujan, takut panas. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya tahu orang yang bilang ini rendah hati, tawadhu, tak mau dia, itu pancingan pun tak terpancing juga dia. Nanti setelah ini barulah mereka berduyun-duyun transfer banking sampai error BSI sama BNI. Transfer kosong semua. Berisi semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa ballil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi
Mudah-mudahan Allah menjadikan tanah ini penuh dengan keberkahan, tanah wakaf yang tak bisa diwariskan, tak bisa diperjualbelikan, tak bisa dihibahkan, menjadi pusat kajian Al-Quran sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, puncak adalah doanya. Kita aminkan doa dari guru kita Fadilatul Mukarram Asy-Syaikh Idrus Hashim hafizahullah wa saddada khutah mata'anallahu bi tuli umrihi. Mudah-mudahan segala niat-niat baik kita tercapai, anak kita soleh dan solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita diberikan kesehatan zahir dan batin, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Al-azhin ya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan khusyuk aminkan doa guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu fid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al mujtama'ana hadza mujtama'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqana mahsuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'una al-Qur'an. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الآمنين بكتابك. اللهم اجعلنا من الآمنين بكتابك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا مخلصا ناريا ولا سمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التابعين ولا تجعلنا من المبتدئين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا وسبدا فينا امنا مطمئنة راحة من كل بلاء وفتنة وشر واجعل اهلها من اهل طاعتك وارزق اهلهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر وصدق الله كثيرا من رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. ربنا وزدنا ان نشكر نعمتك علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله من الفاتحه. الرحمن إياك نعبد آمين. دوام. Bapak dan Ibu jamaah